Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau membahas kelanjutan video yang terakhir. Jadi kalau terakhir saya sempat bahas pixel. Nah, di pixel saya ada singgung sedikit mengenai targeting, tapi hanya sedikit ya. Nah, jadi saya mau lanjutkan pembahasan mengenai targeting di video yang ini. Oke, simak terus ya. Nah, oke guys. Sebelum saya lanjutkan penjelasannya, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman bisa dapat info lebih lanjut kalau saya ada upload video-video berikutnya mengenai digital marketing. Ya, oke teman-teman yang sudah sering nonton juga yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Oke, yang nonton di Facebook jangan lupa juga untuk follow dan like fanpage kami. Nah, ini yang mau saya bahas nih teman-teman. Jadi ini cukup menarik mengenai targeting ya. Targeting yang biasanya sering orang lakukan tapi gimana ya? Tapi sebetulnya itu tidak bisa bisa bekerja, bisa work, bisa nggak bekerja gitu. Nah, ini saya mau jelaskan ada sedikit mengenai aplikatif penerapan targeting yang biasanya salah dilakukan. Ya, jadi saya mau jelaskan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke, nah saya sarankan teman-teman yang nonton ini, kalau teman-teman mau nonton ini, saya sarankan nonton sampai akhir ya teman-teman, sampai tuntas supaya teman-teman tidak salah paham dengan penjelasan saya di sini. Oke, nah gini, jadi ini saya kasih judul, sebenarnya saya mau kasih judul yang pendek tapi sepertinya lebih mencakup kalau semua saya tulis, jadi judulnya agak panjang ini. Jadi kesalahan pemula yang biasanya terjadi dalam menentukan targeting. Ya, terus saya kasih tambahan judul targeting Facebook atau targeting Facebook atau IG itu bisa dicontek nggak sih sebetulnya? Nah, ini saya mau bahas nih ya. Saya mau bahas di sini. Oke, saya mau bahas di sini. Jadi sebetulnya bisa dicontek nggak sih? Nah, oke gini. Oke, nah kesalahan yang biasanya terjadi, misalkan ini saya bikin sebuah sebuah cerita ya, sedikit cerita supaya lebih mudah dipahami. Nah, misalkan ada si A di sini ya. Si A dia tuh lagi mikir, ya, lagi mikir. Kalau mau bikin rumah makan dia lebih laku itu gimana ya? Dia mau coba menggunakan Facebook Ad, tapi dia nggak ngerti cara gimana, apalagi mengenai targetingnya. Nah, dia bingung nih, targetingnya gimana. Lalu dia ingat, oh dia kan punya teman si B. Si B sudah punya rumah makan juga, sering sering beriklan lewat Facebook Ad, dan dia kok rame. Nah, tanyalah dia dengan si B. Ya, dia tanya ke si B itu gimana sih sebetulnya yang ditarget siapa aja. Nah, ternyata si B ini teman baiknya dan si B ini memberitahu, walaupun jarang ya ada yang begini ya. Jarang ada yang ngasih tahu targeting, ini jarang. Tapi ini sekali lagi ini cuma contoh. Nah, si B ngasih tahu nih ke si A. Jadi si B ngasih tahu, ini si B, kalau yang targeting yang digunakan adalah maaf, kalau targeting yang digunakan adalah usia 25 sampai 30 tahun. Lalu interestnya saya tulis saja misalkan A, interest B dan interest C. Nah, lokasinya itu di Jakarta. Ya. Oke, sorry sebentar. Oke. Jadi usia 25 sampai 30 tahun, interest A, interest B, interest C dan lokasi Jakarta. Ini si B cerita kalau ini yang dilakukan oleh si B. Oke. Lalu si A penasaran, si A ngikutin targetingnya si B. Targetingnya dicontek tuh sama si A. Si B pakai targeting ini berhasil. Daripada saya bingung pakai targeting apa, selama ini saya coba nggak jalan, udah saya pakai targetingnya si B. Diconteklah targetingnya, dilakukan di iklan si A. Apakah berhasil? Bisa berhasil, bisa tidak. Atau malah boncos. Boncos itu kita rugi. Iklan lebih besar daripada
pendapatannya daripada keuntungannya. Nah, kita malah boncos. Waduh, ini gimana nih? Apakah sebetulnya gimana sih? Apakah targeting Facebook atau Instagram Ads itu targetingnya apakah bisa dicontek? Bisa, tapi belum tentu berhasil. Jadi gini, kalaupun kita pakai targeting yang sama, si A dan si B pakai targeting yang sama, belum tentu hasilnya akan sebagus, belum tentu target hasil si A akan sebagus si B. Ya, belum tentu, itu belum tentu. Ya, kenapa? Karena banyak penyebabnya. Nah, ini menarik juga teman-teman. Jadi yang saya ceritakan di sini adalah pengalaman saya. Ya, yang saya tahu, implementasi atau cerita yang bisa saya ceritakan. Kalau teman-teman punya pengalaman lain atau ada saran, masukan atau pertanyaan lain, silahkan nanti komen di bawah teman-teman ya, supaya yang nonton video ini juga bisa belajar kalau ada pengalaman yang lain juga. Jadi kita bisa saling bantu di bagian komentar, itu bisa saling bantu satu sama lain. Nah, balik ke sini teman-teman ya. Balik ke sini. Nah, malah boncos. Nah, bisa jadi A dan B, walaupun targetingnya sama, ada penyebab lain yang bikin boncos. Ya, jadi targeting yang sama belum tentu hasil sama. Ya, jadi kalau teman-teman tanya ke teman ya, targetingnya apa ya kalau saya mau jualan pakaian, misalkan si B bilang ini, dicoba. Belum tentu berhasil teman-teman, belum tentu. Walaupun si B berhasil, si A belum tentu berhasil. Ya, jadi targeting ini belum tentu berhasil di semua orang. Kenapa? Karena pendekatan tiap orang berbeda-beda. Maksudnya pendekatan gimana maksudnya? Misalkan gini, si A tadi kan mencontek si B. Nah, si A ini ternyata tujuannya adalah berjualan menu yang ada di rumah makan dia. Dia bikin free ongkir se-Jakarta misalkan. Misalkan ya. Free ongkir se-Jakarta, free delivery se-Jakarta. Mau beli apa silahkan, menunya di Facebook ad itu dikasih promo, dikasih menu supaya targetingnya itu bisa klik. Nah, sedangkan si B yang sudah sukses tadi dengan iklan Facebook ad, ternyata pendekatannya berbeda. Ternyata dia pakai targeting tadi yang diceritakan itu, ternyata targetingnya adalah untuk mengumpulkan database. Jadi mereka pasang targeting itu, dia hanya mengumpulkan nomor WhatsApp atau email. Ternyata si B ini punya tujuan supaya dia mengambil nomor WhatsApp sebanyak-banyaknya, dia tidak memikirkan penjualan, tapi nomor WhatsApp sebanyak-banyaknya, email sebanyak-banyaknya supaya jadi kolam buat dia, jadi database buat dia. Begitu ada promo, di-blast sama dia. Ya, di-blast, di-broadcast tuh via WhatsApp, via email. Ternyata strateginya beda, teman-teman. Strategi beda. Ini baru ngomong pendekatan ya. Belum ngomong landing page-nya. Belum ngomong nanti closing-nya via apa. Tadi ada yang via WhatsApp, via email. Apakah ada yang closing-nya via form? Via apa? Beda-beda, ya kan? Belum ini kita ngomong soal rumah makannya ini harga menunya berapa? Apakah si A dan si B ini targetingnya sama? Misalkan si A untuk mahasiswa, si B untuk orang kantoran. Ini kan beda-beda teman-teman ya. Jadi makanya kenapa kalau ada yang, ini saya bahas juga di video sebelumnya, kalau ada yang tanya ke saya targeting untuk ini apa ya kak ya. Nah ini saya agak bingung jawabnya karena saya bahas juga di video sebelumnya. Jadi bukannya saya nggak mau jawab, tapi saya nggak bisa jawab karena saya gimana ya, tidak tahu produk Anda targetingnya untuk siapa, maksudnya tujuan penjualannya, orang yang mengkonsumsi itu pria atau wanita, usia berapa, saya malah nggak tahu. Saya malah nggak tahu, justru Anda yang lebih tahu, gitu kan? Justru Anda yang lebih tahu, Anda untuk demografinya di daerah mana, interestnya ini Anda ternyata produk yang Anda jual nih orang yang menyukai itu juga menyukai apa, itu malah saya nggak tahu. Jadi bukan saya nggak mau jawab, tapi saya nggak bisa jawab gitu. Justru Anda yang lebih tahu. Anda yang lebih tahu customer Anda, konsumen Anda dengan produk yang
Anda jual. Nah, begitu kurang lebih teman-teman. Nah, kalaupun sudah sudah tahu targetingnya, ini yang perlu kita ingat. Ya, yang perlu diingat, saya tulis perlu diingat di sini ya. Ya, targeting milik orang lain itu boleh dipelajari teman-teman. Boleh banget dipelajarin. Boleh. Asal orang itu mau ini ya, mau share ya. Mau share ke kita. Seperti kalau mungkin teman-teman juga tanya nih. Kalau saya kan sebenarnya juga share targeting di channel ini, saya ada juga tips targeting emak-emak, tips targeting orang kaya. Nah, itu gimana? Nah, itu saya selalu ngomong ada tambahkan di bagian komentar bahwa itu saya share tapi pengembangannya sesuai masing-masing punya teman-teman, sesuai targeting teman-teman. Saya hanya share itu secara garis besarnya aja, itu garis besar banget teman-teman. Nah, tapi pengembangannya beda-beda di tiap orang. Silahkan teman-teman kembangkan, detailnya teman-teman kembangkan. Nah, untuk mencapai ini semua, itu butuh yang namanya split test. Split test atau testing. Ya, split test atau testing. Nah, split test atau testing itu apa? Teman-teman cek aja di channel ini, ada yang khusus bahas mengenai split test, ada 2 video. Ya, sampai sekarang video ini dibikin, saya udah bikin 2 video mengenai split test. Ada part 1 sama part 2, teman-teman silakan bahas. Ya mungkin nanti akan bisa jadi saya bikin part yang lain. Saya nggak tahu juga, belum tahu. Ya teman-teman silahkan aja di-subscribe dan dinyalakan loncengnya, nanti siapa tahu ada info mengenai itu ya, siapa tahu ya. Saya juga belum ada rencana untuk itu soalnya. Nah, oke teman-teman. Jadi balik ke targeting ini. Jadi targeting ini itu perlu kita lakukan namanya split test. Tetap perlu lakukan namanya split test. Ya, mau targetingnya sebesar apa, interestnya siapa aja, itu kita mesti split sampai akhirnya kita menemukan targeting yang pas, yang sesuai, yang convert, yang terjadi kita ketemu hasil yang bermutu, berkualitas, yang bisa menaikkan omset kita, brand kita, penjualan kita, tergantung tujuan iklannya untuk apa. Ya teman-teman ya. Jadi ini yang teman-teman perlu ingat bahwa kalau teman-teman tidak tahu mengenai targeting, teman-teman gali lebih dalam mengenai customer teman-teman, karena bukan orang lain yang tahu, tapi teman-teman sendiri yang tahu. Karena teman-teman yang pegang produknya, teman-teman yang paling tahu detail mengenai produknya. Ya, mengenai produknya teman-teman paling ngerti. Orang lain yang teman-teman tanya belum tentu bisa memberikan info yang sedalam yang teman-teman tahu sebetulnya. Ya, kalau teman-teman tahu produk teman-teman itu untuk faktor ekonomi menengah ke atas. Nah, kalau teman tanya ke orang lain ya, belum misalkan pemain Facebook ad yang lain, advertising yang lain, belum tentu mereka akan tahu kalau ini untuk menengah ke atas. Nah, jadi itu pun sebetulnya sudah beda lagi targeting. Jadi mesti gini, untuk faktor ekonominya apa, itu pun beda. Kita interestnya beda, targetingnya beda, lokasi itu juga beda. Jadi Facebook ini kompleks sekali tapi menarik sekali teman-teman. Menarik banget. Karena kita bisa mengulik sedemikian rupa supaya kita bisa dapat hasil yang maksimal banget. Oke. Nah mungkin itu cukup itu dulu di video kali ini. Ya, saya nggak bahas mengenai macam-macam lagi supaya kita fokus ke topik yang ini dulu ya. Oke, nah sekian dulu video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, share, komen, subscribe jangan lupa. Untuk yang nonton di Facebook jangan lupa untuk like dan follow fanpage kami. Oke teman-teman, kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanya di bawah ya, di komentar di bawah. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.